Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lediana. Bertemu lagi kita di pembelajaran online mata pelajaran ekonomi di PKBM Bina Insani. Pada pertemuan pertama ini, saya akan membahas tentang modul 1, yaitu pentingnya belajar ekonomi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Untuk lebih mengerti tentang ilmu ekonomi, saya akan menjelaskan apa sih ilmu ekonomi menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Xenophon. Pada tahun 440 sampai 355 sebelum Masehi, Xenophon menjabarkan ilmu ekonomi adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomos, yang merupakan penggabungan dua kata oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan atau kaidah dan pengelolaan. Selanjutnya, menurut Profesor Paul A. Samuelson, ekonomi adalah ilmu suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat dalam membuat pilihan dengan menggunakan sumber daya yang terbatas jumlahnya untuk menghasilkan barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi berbagai individu atau masyarakat. Selanjutnya, menurut Richard G. Lipsey, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang terbatas guna memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Sedangkan menurut Albert Marshall, ilmu ekonomi adalah suatu studi manusia dan kehidupannya sehari-hari yang mempelajari tindakan individual atau kelompok yang berkaitan erat dengan pemenuhan alat kebutuhan materi bagi kesejahteraan dan kemakmuran hidup masyarakat. Selanjutnya, menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah penyelidikan tentang studi dan keadaan kekayaan suatu negara. Dari semua pendapat para ahli tersebut dapat kita ambil kesimpulan atau kita ambil benang merah dari pendapat tersebut, yaitu ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam rangka mencapai kesejahteraan atau kemakmuran. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas bagian kedua tentang prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi menunjukkan hal sebagai berikut. Poin A, suatu cara bertindak yang berusaha mencapai hasil maksimum atau sebesar mungkin dengan biaya atau pengorbanan tertentu yang dikeluarkan. Atau pada poin B, suatu cara bertindak yang berusaha mencapai hasil tertentu dengan mengeluarkan biaya atau pengorbanan seminimal mungkin. Jadi maksudnya di sini adalah dalam prinsip ekonomi kita mengatakan bahwa dalam memproduksi suatu barang ataupun jasa itu kita menginginkan hasil yang semaksimal mungkin dengan biaya atau pengorbanan yang seminimal mungkin. Seperti itu. Selanjutnya, poin ketiga, kita akan membahas tentang motif ekonomi. Motif ekonomi itu apa sih? Motif ekonomi adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Sedangkan, apakah yang dimaksud dengan tindakan ekonomi? Tindakan ekonomi adalah setiap usaha dan kegiatan manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan dalam memenuhi setiap kebutuhan. Kemudian motif ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu motif ekonomi individu dan motif ekonomi perusahaan.
yang tergolong ke dalam motif ekonomi individu antara lain, yang pertama adalah motif memenuhi kebutuhan, yang kedua motif mencari kekuasaan ekonomi, yang ketiga motif mencari penghargaan, dan yang keempat adalah motif sosial. Selanjutnya yang tergolong motif ekonomi perusahaan, yaitu antara lain motif mencari laba, yang kedua motif berusaha untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin, dan yang ketiga adalah motif kontinuitas. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat, kita akan membahas masalah hukum dalam ilmu ekonomi. Hukum dalam ilmu ekonomi yaitu dapat kita ketahui adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di masyarakat. Contohnya, kita ambil contoh apabila harga bahan-bahan pokok, 9 bahan pokok itu naik, maka sudah pasti barang-barang lain selain barang pokok, yaitu barang pendukung, pasti akan merambat naik juga perlahan-lahan. Seperti itu contohnya. Yang selanjutnya, poin B, kita akan membahas tentang pembagian ilmu ekonomi. Di sini menurut ahli Alfred W. Stoney membagi ilmu ekonomi menjadi 3 kelompok, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Apa sih ilmu ekonomi deskriptif itu? Ilmu ekonomi deskriptif antara lain adalah tentang mengumpulkan semua kenyataan penting atau sehubungan suatu persoalan ekonomi atau topik ekonomi tertentu. Kemudian selanjutnya yang B, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori berkaitan dengan analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Selanjutnya, pada ekonomi teori itu dibagi kembali menjadi 2, antara lain makroekonomi dan mikroekonomi. Sebagaimana kita ketahui, makroekonomi yaitu ekonomi yang mempelajari kehidupan ekonomi nasional sebagai suatu keseluruhan. Contohnya yaitu seperti permasalahan pengangguran, permasalahan inflasi yang terjadi pada suatu negara, seperti itu. Selanjutnya yang dimasuk dengan mikroekonomi yaitu kebalikan dari makroekonomi. Mikroekonomi ini menangani tentang hal-hal kecil pada suatu kegiatan ekonomi. Contohnya seperti naik dan turunnya harga barang pokok di suatu pasar atau pada toko-toko tertentu, dan seperti jumlah atau barang yang tersedia di suatu pasar, seperti itu. Yang ketiga yaitu ilmu ekonomi terapan, di mana kita menggunakan kerangka pengertian dari analisis ekonomi teori guna merumuskan kebijakan-kebijakan pedoman-pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Contohnya seperti pada perusahaan atau perbankan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas poin C tentang kebutuhan, kelangkaan, skala prioritas, dan peluang. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang kebutuhan. Apa sih kebutuhan itu? Kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia terhadap benda lain atau jasa yang dapat memberikan kepuasan dan kemakmuran kepada manusia itu sendiri, baik kepuasan jasmani maupun kepuasan rohani. Kita jelaskan apa saja yang termasuk dalam kebutuhan menurut tingkat intensitas. Kebutuhan menurut tingkat intensitas itu terbagi menjadi 3, antara lain kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Contohnya, kebutuhan primer antara lain makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan sekunder yaitu sebagai kebutuhan pendukung, yaitu antara lain seperti kulkas, televisi,
meja, kursi, dan perabotan rumah tangga lainnya. Yang termasuk dalam kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang tergolong mewah, seperti kebutuhan akan kendaraan seperti mobil, kebutuhan motor, handphone, Android, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifat dibagi menjadi dua, yaitu antara lain kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani seringkali disamakan dengan kebutuhan primer, yaitu mengenai makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Kebutuhan rohani yaitu terkait seperti nonton televisi, menonton film, traveling, dan sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan menurut subjek dibagi menjadi dua, kebutuhan individual dan kebutuhan umum. Contoh, kebutuhan individual yaitu seorang guru membutuhkan pena dan buku pelajaran tentunya untuk mengajar. Kemudian contoh untuk kebutuhan umum seperti kita membutuhkan jalan raya untuk akses transportasi masyarakat luas, seperti itu, atau jembatan penyeberangan untuk menyeberang. Yang keempat, kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu antara lain dibagi menjadi dua, kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang contohnya seperti ini. Apabila kita sakit, kita harus segera untuk berobat. Yang kedua, misalnya apabila kita lapar atau haus, kita harus segera makan dan minum. Nah, itu dia contoh kebutuhan sekarang. Sedangkan kebutuhan untuk waktu yang akan datang seperti seseorang orang tua yang menabung untuk mempersiapkan biaya anaknya sekolah, atau kita bisa katakan seperti asuransi pendidikan, seperti itu termasuk contoh kebutuhan yang akan datang. Selanjutnya yaitu tentang kelangkaan. Sebelum saya menjelaskan apa itu kelangkaan, di sini ada sebuah gambar. Teman-teman mungkin sudah paham ya, gambar tersebut adalah gambar orang sedang mengantri sembako. Hal tersebut terjadi karena harga sembako yang melonjak tinggi karena ketersediaan barang yang kurang dari kebutuhan yang masyarakat butuhkan atau langka, seperti itu. Selanjutnya tentang kelangkaan. Kelangkaan menurut ilmu ekonomi itu pengertiannya ada dua, antara lain langka menurut jumlahnya, yaitu jumlahnya tidak mencukupi dibandingkan jumlah kebutuhan. Sedangkan langka karena langka yang satunya yaitu langka karena mendapatkannya itu butuh pengorbanan, seperti itu. Itu juga disebut dengan langka. Tahukah kalian apa yang menyebabkan barang kebutuhan menjadi langka? Yang menyebabkannya antara lain, yang pertama adalah sumber daya alam yang tidak mencukupi. Kemudian yang B, terbatasnya kemampuan manusia untuk mengolah alam. Yang C, meningkatnya kebutuhan manusia dengan cepat dibandingkan kemampuan untuk menghasilkan dan belum menemukan sumber daya yang baru. Sedangkan yang poin D, terjadinya bencana alam. Yang poin E yaitu karena konflik atau perang, seperti itu yang menyebabkan kelangkaan. Selanjutnya poin kedua, kita akan membahas tentang kelangkaan sumber daya alam. Sumber daya alam seperti kita ketahui yaitu jumlahnya sangat terbatas. Mengapa sumber daya alam sifatnya terbatas? Karena kebutuhan manusia yang tak terbatas. Apabila sumber daya alam langka, maka produksi barang dan jasa pun akan mengikuti kelangkaan juga, seperti itu. Sumber daya alam atau faktor produksi yaitu mempengaruhi produksi pokok. Antara lain ada 4 faktor produksinya, yaitu yang pertama adalah tanah atau land, yang kedua adalah labor atau tenaga kerja, yang ketiga adalah modal atau kapital, dan yang terakhir yang paling penting adalah
kewirausahaan atau entrepreneur. Kewirausahaan atau entrepreneur ini berperan sangat penting karena dia bertugas menggabungkan faktor yang lain, karena apabila tidak ada seorang pengusaha atau entrepreneur maka faktor yang lainnya pun akan tidak berarti, seperti itu. Baiklah, yang ketiga kita akan membahas tentang skala prioritas. Sebelum kita menginjak ke materi skala prioritas, marilah kita perhatikan terlebih dahulu gambar tersebut. Gambar ini adalah gambar penjual bakso. Misalnya kita mempunyai uang Rp10.000 dengan bakso yang harganya semangkuk adalah 10.000, kemudian mie ayam juga harganya 10.000. Jika kita memiliki uang hanya Rp10.000, apakah kita bisa membeli keduanya? Tentu saja tidak, karena kita mampu menilai mana prioritas yang paling kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan dana tersebut, seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita bahas lebih lanjut di materi tentang skala prioritas. Disinilah ilmu ekonomi berperan sangat penting dalam kegiatan ekonomi, yaitu membantu masyarakat untuk menentukan atau menilai bagaimana prioritas yang paling mereka butuhkan, yaitu misalnya kita harus menentukan mana pilihan yang sesuai kebutuhan yang paling penting sampai dengan yang kurang penting. Kebutuhan yang paling penting harus tentunya dipenuhi terlebih dahulu, seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan skala prioritas. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas poin keempat tentang biaya peluang. Biaya peluang muncul apabila seseorang dihadapkan dengan dua pilihan. Apa sih yang dimaksud dengan biaya peluang? Biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif kegiatan. Dan biaya peluang juga disebut dengan kesempatan yang hilang. Contoh seperti ini. Apabila kita memiliki uang Rp500.000, kita memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan seperti berlibur, dan kesempatan lain kita juga bisa membeli pakaian. Apabila kita memilih salah satu, misalnya seperti kita mengambil kesempatan untuk berekreasi, maka kemungkinan untuk membeli pakaian akan hilang, seperti itu. Sebaliknya, apabila kita memilih kesempatan untuk membeli pakaian, maka kesempatan kita untuk berrekreasi atau traveling itu akan hilang. Nah, kesempatan yang hilang itulah yang disebut dengan biaya peluang. Baiklah, cukup sekian pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ada di kolom deskripsi, bisa diklik di situ tugasnya. Kemudian kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.